وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافة من الله أعطاه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimahumullah, kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur dalam menjalankan ketaatan, menambah daripada amal saleh, sehingga insyaallah dengan apa yang kita lakukan, dengan semua kebaikan yang telah daripada Allah takdirkan, akan menjadi satu pahala yang dimana itu insyaallah hidup kita akan mulia dunia dan akhirat, selamat daripada dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam keadaan sehat walafiat fi khair wa amin ya rabbal alamin. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, an-nadhara, satu pandangan yang haram, sahmun min sihamin masahmun masmumun min sihamin iblis, itu adalah anak panah masmun yang terracuni, terkena racun, beracun, min sihamin iblis, daripada anak panah iblis. Mantarafah, siapa orang yang meninggalkan nadhar haram, memandangkan yang haram, tujuannya makhafatan minallah, murni karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, a'tahullah ibadatan yajidu halawataha fi qalbihi, maka Allah akan memberikan ibadah seorang hamba, dan itu ibadahnya dia dapati dalam keadaan manis ada di dalam hatinya. Hadirin hadirat, kita meneruskan pembahasan yang kemarin, itu adalah menjaga hati dan anggota 7 badan. Hati sudah dibahas kemarin, kemudian dan meneruskan dengan membahas al-ain, itu kedua mata. Kemarin telah dijelaskan dalam kitab ini itu bagaimana keharaman bentuk daripada pandangan yang wajib untuk kita hindari setiap saatnya, baik daripada lakian maupun daripada binian. Itu jelas ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dari golongan mereka yang laki, hendaknya mereka yang untuk menundukkan daripada pandangan mereka dan menjaga daripada kehormatan mereka. Wa qulil mu'minat, dan wahai Muhammad katakanlah wahai Muhammad kepada daripada orang-orang mukminat, yaitu untuk selalu mereka menundukkan daripada pandangannya dan menjaga daripada kehormatannya.
menikmati hidup ini kita bisa untuk melakukan hal apapun, yaitu di antara lainnya adalah berkat kita bisa melihat, berkat kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu sebuah kenikmatan yang namanya mata. Maka ketika orang itu syukur kepada Allah, dia akan menggunakan matanya untuk sesuai yang Allah ciptakan, untuk ibadah kepada Allah. Matanya dia gunakan untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca kitab-kitab para ulama, mulai daripada fikih, mulai daripada tasawuf dan seterusnya. Kemudian memandang hal-hal yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang tersebut akan dinilai bersyukur oleh Allah, sebab dia menggunakan nikmat sesuai dengan ciptaannya. Tapi kalau sebaliknya dia diberikan mata oleh Allah, dia tinggalkan Al-Quran, dia tinggalkan hadis, yang dia lihat hanyalah kesenangan-kesenangan duniawi dan bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebabnya dia tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuk beribadah. Sampai sini jelas. Kemudian ada riwayat dari hadisnya Rasulullah SAW. An-nadhar, satu pandangan itu sama saja ibadah, kata Rasulullah. Ketika kita melihat hal yang diharamkan oleh Allah, itu hati kita akan tertancap oleh anak panah yang beracun dari iblis. Ini Rasulullah SAW menggambarkan anak panah yang beracun. Hadirin, orang kena panah beracun, tertancap pada tangan kita, jasmani ini, awak kita, kena awak kita, panah tersebut masuk. Kemudian panah tersebut dicabut, gitu kan? Panah tertancap, kemudian dicabut. Dengan mencabutnya ini apakah selesai urusannya? Tidak ada. Kenapa? Ada racunnya lagi. Racun ini berjalan, masih mengefek. Meskipun anak panahnya sudah ada di tangan, meskipun orang itu sudah tidak melihat hal yang haram lagi, sudah hilang hal yang haram, maka racunnya tersebut, efeknya tersebut akan masih ada di dalam hati. Dan itu membuat daripada orang tersebut berkeinginan lagi untuk melihat yang haram. Ketika diikuti, maka akan bertambah dan bertambah rasa tersebut untuk selalu dia nikmat melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan menjadi racun, itu akan daripada bisa mematikan. Artinya mematikan daripada hati. Mantap, kata Rasulullah SAW dalam hadis selanjutnya, siapa orang yang meninggalkan pandangan yang haram tersebut, makhafatan minallah, ini murni takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut sama malu. Takut sama malu tidak, bukan takut sama pasangannya, istri atau suaminya, tapi benar-benar dia takut karena Allah. Ini beda lagi. Kalau dia takut karena malu, itu di luar, atau zaman sekarang di luar,
main HP, melihatnya itu malu, melihat kalau ini kusida luar biasa. Waktu di rumah ngelihat ajnabiyah, ngelihat media yang buka aurat, ngelihat latihan yang buka daripada aurat. Ini orang malu karena manusia, bukan karena Allah. Kelihatan. Nah, kalau benar-benar dia malu karena Allah, baik di halayak ramai, meskipun di tempat yang sepi, dia sama saja tidak melihat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbeda-beda. Dia benar-benar takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang dia lakukan, sholat seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, seperti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga ibadah-ibadah yang lainnya, maka Allah memberikan rasa nikmat di dalam hatinya. Iman itu ada rasanya. Iman itu ada rasanya. Tapi ketika sakit hati seseorang itu, ketika ada racun kotor hati seseorang itu, maka nikmat tersebut rasanya hambar, ada sama sekali. Bahkan malas. Kenapa? Sebabnya sakit. Sama kayak jasmani kita, awak kita ini, tubuh kita. Kalau lagi sakit, kita ini lagi sakit flu seperti ini atau macam-macam, itu akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang manis, mana yang kecut, mana yang asin. Ini rasanya apa kada tahu, ini rasanya apa kada tahu. Kenapa? Sebabnya badannya sakit. Bahkan lebih parah lagi, kalau sakitnya lebih parah itu ketika melihat asalnya seperti sate, misal ini nasi kuning panas masih pagi-pagi misal, itu dia melihatnya bukan kepengen, malah mau muntah, mual. Loh, padahal nikmat ini ketika sehat nikmat, tapi kalau sakit tidak nikmat. Bahkan bisa sampai muntah, mual orang tersebut. Kenapa? Sebabnya sakit. Ini juga begitu juga hati, sama saja. Ketika hati sakit, merasakan ibadah itu pahit, kada nyaman, hambar. Bahkan sampai malas, sampai tidak mau untuk melakukan ibadah. Kenapa? Sebabnya sakitnya ini kronis. Ini bisa stadium sakitnya sangat parah. Apa sebabnya? Di antara sebab yang paling besar, hati tidak bisa merasakan nikmat di dalam ibadah, kata Rasulullah SAW, adalah suka melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali ya. Apalagi daripada seperti lagi zaman kita seperti ini. Sebab kita bisa lihat iman kita ini lemah atau kuat, itu ukurannya ada di amal soleh. Semakin banyak amal soleh kita, maka iman itu semakin kuat. Takut yang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin banyak. Sebaliknya, tapi kalau iman kita itu melemah, maka amal soleh kita menurun dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit. Jadi itu adalah nasihat dari Rasulullah SAW di dalam hadis kita, untuk selalu kita bisa mengendalikan daripada pandangan kita. Sebab pandangan itu sekali lagi adalah pintu masuknya sesuatu di dalam hati dan di dalam pikiran. Kalau kita
Setelah itu berkenalan. Setelah berkenalan kemudian nanti janjian ketemuan lagi. Setelah sampai pada musibahnya terjadilah zina. Dari apa? Dari tidak bisa menjaga pandangan. Itulah pentingnya kata Rasulullah SAW, makanya orang itu perlu takut kepada Allah supaya dia bisa menjaga pandangannya. Sebab pandangan tersebut itu sangat privasi. Ya kalau khaminatul ayun bahwa taufik sudur Allah itu maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa-apa yang terselubung, yang tersembunyi di dalam hati. Kalau manusia ini, kita ini sama-sama manusia, jika tidak tahu selain diri kita sendiri, melihat apa itu tidak ada buktinya. Kita melirik, kita melihat, itu kadang-kadang rekam jejaknya, kadang-kadang bukti yang bisa untuk kalau bahasanya itu dipersidangkan, itu pada bisa. Kenapa sebabnya? Sebabnya mata itu sangat sulit diketahui, hanya kita yang tahu, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui daripada mata yang berkhianat. Nah, kalau di dunia itu ada hisabnya mata itu ada. Sampai saya tuntut karena sampai telah melirik saya, nah itu ada. Tapi di akhirat itu kalau ada ditimbangannya Allah yang maha adil, itu lirikan haram kita kepada seseorang itu dihisab. Kita melirik dengan sengaja melihat hal yang haram, itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui pengkhianatan daripada mata. Makanya itu hadirin, pesan di sini kita sama-sama diberikan nasihat daripada Imam Abdul Haddad melalui daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih bijak lagi, lebih bagus lagi untuk menjaga daripada pandangan, untuk menjaga daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu sebuah mata. Terlebih-lebih zaman teknologi seperti ini. Nah, kalau bahari itu mau melihat hal yang haram itu harus keluar rumah. Sebab di rumahnya itu cuma ada saudara, ibunya, bapak mungkin istrinya, anaknya. Itu mahram semua, tidak masalah. Kalau mau maksiat mata itu harus keluar dulu. Itu bahari. Tapi sekarang hadirin tidak perlu. Kita mencet HP, ini keluar dan mau melihat yang haram, yang halal ada semua di situ. Yang membatasi adalah iman kita, diri kita sendiri, takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Isa alaihi salam, kata Nabi Allah Isa alaihi salam, an-nadratu tasra'u fi qalbi syahwatan wa kafa biha li sahibiha fitnah. Satu pandangan yang haram itu bisa menanamkan di dalam hati syahwat, kebangkitan rasa syahwat. Wa kafa biha, dan cukup dengan satu pandangan tersebut li sahibiha, dari orang yang memandang hal yang haram tersebut dengan syahwatnya dari itu, fitnatan, yaitu sebuah dari kadang kebencian. Jadi terdengar Allah bisa. Itulah dia, ketika sekali memandang, kalau kita tidak langsung minta istighfar, ampunan kepada Allah, itu akan menagih terus. Yang satu dengan hal yang haram itu kita lihat sekali
mencapai jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yantafi'u biha fi ma'asyihi alladhi yasta'inu bihi ala ma'adihi aqlihi, dan juga akan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini yang membantu dengannya telinga tersebut, juga ala ma'adihi, kehidupan kita kelak daripada di akhirat, yakni udhun, itu adalah yang dimaksud telinga. Dengan telinga ini kita bisa mendengarkan ilmu macam-macam, semuanya itu bisa kita dengarkan, yang dimana ketika kita dengarkan, kita masukkan dalam hati, kemudian kita amalkan, itu bisa menjadi satu jalan sampainya kita kepada Allah. Kalau mata kan melihat, ini kan melihat, mendengar. Ketika dia mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Rasulullah, mendengarkan nasihat-nasihat ulama, seterusnya, kemudian masuk itu nasihat ke dalam hati seseorang, kemudian dia amalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, maka itu menjadi satu jalan dia sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan bermanfaat untuk dirinya baik di dunia maupun daripada di akhirat. Akan tetapi fa'il asghar biha, kalau dia menyia-nyiakan dengan nikmat telinga tersebut, ila istima'i ma'am Allah alaihi, kepada yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan untuk didengar, dari termasuk dusta, wa ghibatin, dan riba, wa kalamin qabihin, dan omongan yang jelek, faqad kafara ni'mata wa lam yashkurha, maka orang tersebut benar-benar kufur kepada nikmat Allah dan tidak bersyukuri daripada nikmatnya yang telah diberikan kepada dia. Li'annahu qad istamalaha fi ghairi ma khuliqat lahu, karena benar-benar dia menggunakan telinganya tersebut di dalam selain apa-apa yang Allah ciptakan sesuai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya dia gunakan dan dia dengarkan untuk daripada hal-hal yang diridhai oleh Allah, tapi dia gunakan untuk selanjutnya, maka orang tersebut adalah kufur nikmat. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ghazali semoga Allah merahmatinya, wala tadunna anna isma yahtassu bihi qa'ilu duna mustaqim. Imam Ghazali berkata, jangan kalian mengira sesungguhnya dosa itu khusus bagi orang yang berbicara, bukan yang mendengar. Fa'inal mustami'a syarikul qa'il, ketahuilah sesungguhnya seorang yang mendengar itu syarikun, syirka, bersama, partner daripada orang yang berbicara. Wa huwa ahadul muqtadi, dan termasuk salah satu daripada orang-orang yang menghibah atau memuji kita. Maksud Imam Ghazali di sini itu ketika ada orang menghibah, ketika kumpul dengan seseorang,
sekiranya orang itu terdengar tidak suka, maka itu dinamakan ghibah. Wa in shadaq, meskipun itu benar kejadiannya. Ini ghibah adalah ketika ada seseorang mengatakan sesuatu tentang seseorang yang dimana ketika orang yang diomongin tersebut itu tidak suka disebutkan, meskipun benar kejadiannya. Contoh yang paling sederhana, cuma ini biasanya budaya ini sederhana. Misal si A terpeleset, misal ada di halaman masjid, kan kejadian si A terpeleset seperti itu. Kemudian kita melihat si B melihat, bolehlah si B ke rumahnya, ketemu sama temannya di rumahnya, ada si C sama si D. Cerita si B ini bahwa si A tadi di masjid terpeleset. Nah, kalau si A ini tidak ridho, tidak suka, benci ketika disebutkan, maka itu termasuk dosa ghibah. Meskipun kejadiannya benar, seperti itu. Kalau tahu bahwasanya itu benci ketika dia dengan, maka ini namanya ghibah. Dan si tadi, si B, si C, si D itu jangan kira kata Imam Ghazali yang berdosa hanya si B, karena dia yang menghibah tidak, sebab yang mendengarkan itu terkena dosa berantakan ghibah. Semua orang yang bisa itu termasuk daripada orang yang menghibah. Paham ya? Jadi itu adalah daripada ghibah. Cuma kalau terpeleset ada cuma ini yang urusan mungkin yang pribadi, karena mungkin urusan yang lebih dalam dan seterusnya. Tapi kalau terpeleset ada sampai terkena daripada hukum ghibah. Allah melihat bal mustafi'u bil khair bisatiru fi wasawabi. Pada intinya kata Imam Muhammad, pendengar kepada sesuatu hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Alhamdulillah. Nah, seperti ini kita membaca ayat, kita membaca hadis, kita baca kalam daripada ulama. Nah, kita yang berbicara juga yang mendengarkan itu syarikul fi sawabi. Sama-sama mendapatkan daripada pahala. Kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustami'u ila syar, dan juga orang yang